Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur. Pada saat ini mengambil judul Tahu Berbuat Baik dan Melakukannya. Kita ambil dari Yakobus 4 ayat 11. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang dosa dalam pemahaman kita pahami adalah tindakan-tindakan kita yang tidak baik berhubungan dengan orang lain. Contohnya, ngerasani, memaki orang lain, merendahkan orang lain, tidak memandang orang lain sebagai pribadi yang perlu untuk kita hargai, dan masih banyak lain lagi yang kita lakukan ketika kita bersama dengan orang lain dan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dan seringkali ketika kita tidak berinteraksi dengan orang lain, kita berada di rumah atau sendirian atau tidak ada siapapun, dan kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain sedih, sakit hati, berduka, kecewa, itu bukan tindakan dosa. Benarkah? Yang jadi pertanyaan kita adalah, benarkah pemahaman kita tentang dosa seperti itu? Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Belajar dari firman Tuhan ini, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman, kita diajar tentang sesuatu yang baik dan kita yakin sudah tahu tentang tindakan-tindakan yang baik. Kita juga punya pengetahuan tentang kebaikan. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan kebaikan itu, hanya berhenti sebagai suatu pemahaman atau pengetahuan saja, berarti kita berdosa. Jadi orang yang tidak melakukan kebaikan yang sebenarnya ia sudah ketahui bahwa itu baik untuk dilakukan, tetapi ia tidak mau melakukan, berarti ia berdosa. Orang seperti ini sama dengan orang yang melakukan kejahatan meski ia tahu bahwa sebenarnya ia tidak boleh melakukan kejahatan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Yakobus 4 ayat 17, kalau kita lihat lebih mendalam, ayat ini adalah ayat yang unik karena memuat 3 hal. Yang pertama, berisi tentang ajaran-ajaran yang bersifat praktis, di mana sesuatu yang sebenarnya sederhana dan bisa dilakukan oleh semua orang asalkan ia mau melakukannya. Yang kedua, berisi tentang ajaran filosofis teologis, yaitu kalau seseorang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, padahal ia tahu bahwa itu yang harus dilakukan, maka ia berdosa. Yang ketiga, berisi tentang ajaran yang mengekspresikan tentang iman, yaitu melakukan kehendak Allah dengan melakukan hal-hal yang baik, yang mendatangkan perubahan bagi yang menerima kebaikan kita, demikian juga mendatangkan perubahan bagi kita yang melakukan kebaikan itu. Selamat melakukan kehendak Allah, yaitu dengan melakukan kebaikan.